hampir 2 bulan ya. Hari ini pun kita kembali bersama-sama dengan anak-anak kekasih kita beribadah lintas generasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya kenapa anak-anak ada lagi di tengah-tengah kita dalam hal ini sekolah minggu. Karena saat ini anak-anak kekasih kita memang ditetapkan untuk beribadah dengan jemaat dalam rangka pekan atau penutupan pekan anak. Selama 1 minggu kemarin mereka melakukan latihan dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mereka lakukan di dalam merayakan atau melaksanakan pekan anak. Dan saat ini merupakan penutupan pekan anak. Tidak hanya itu, bahwa ternyata bulan Februari juga ini adalah merupakan hari ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja yang keberapa? 68. Tentunya ini menjadi sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan bergereja di Gereja Toraja secara khusus, karena usia ini adalah usia yang sudah cukup. Kalau di usia umur manusia ini adalah usia yang sudah mulai di dalam memasuki lanjut umur ya, sudah semakin matang seperti itu. Ada hal dari setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, yang kita lalui, tentunya itu akan memberikan banyak pembelajaran. Dan di balik semua hal yang telah kita lalui di dalam kehidupan ini, tentunya sebagai manusia yang berakal harus memetik makna dari setiap peristiwa yang ada. Harus mengambil sebuah arti dari setiap peristiwa atau kejadian yang telah kita lalui. Ya. Ada begitu banyak hal yang membuat kita belajar. Memasuki tahun 2023, 2 bulan kurang lebih kita akan beranjak memasuki bulan yang ketiga nantinya. Tentunya ada hal-hal yang kita lalui di waktu-waktu yang lalu, di mana kita dapat belajar dari setiap kejadian atau peristiwa yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, tentunya kebenaran firman Tuhan saat ini juga berbicara mengenai ada suatu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang beriman, di mana peristiwa pencobaan di padang gurun ini adalah sebuah peristiwa yang sangat familiar, sangat sulit untuk dilupakan. Siapapun dapat menceritakan peristiwa pencobaan di padang gurun ini. Tetapi saya tidak akan menceritakan lagi apa yang telah kita bacakan dan telah kita dengarkan bersama-sama. Namun di sini saya akan mengatakan bahwa memberitahukan kepada kita peristiwa pencobaan di padang gurun ini itu memang mirip, hampir mirip dengan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh siapa? Adam dan Hawa. Nah, anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita perhatikan garis-garis besar dari pencobaan di padang gurun, kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu mengingat apa? Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu mengingat siapa? Mengingat firman Tuhan, ya. Yesus selalu mengingat isi kitab dari Perjanjian Lama itu. Yang kedua, ketika Yesus dicobai, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengingat firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga memperkatakannya, atau kita kenal dengan menghafal.
anak-anak sekolah minggu ya, Gerakan Cinta Alkitab. Tidak hanya mengingat firman Tuhan, tetapi juga menghafalkannya sehingga bisa dikatakan, ya. Tuhan Yesus lakukan itu. Nah, anak-anak sekolah minggu kita melihat Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis. Ada berapa kali iblis mencobai di dalam cerita ini? Angkat tangan. Pencobaan di padang gurun. Jika engkau anak Allah, ubahlah. Itu yang pertama, anak sekolah minggu. Yang kedua, apa tadi itu? Ada berapa kali ya? 3. Nah, ketika dicobai Yesus mengingat firman Tuhan, Yesus menghafal firman Tuhan, dia sampaikan juga kepada iblis. Selanjutnya, Yesus tidak berhenti. Langkah selanjutnya adalah dia terus-menerus memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh iblis. Tapi ada yang menarik di sini adik-adik sekolah minggu, ya. Ternyata iblis juga tahu tentang apa? Tentang firman Tuhan. Cuma iblis itu suka putar balik firman Tuhan, ya. Jadi itu pentingnya sebagai orang-orang beriman bahwa kita harus tentunya mengingat firman Tuhan, bahkan harus menghafalkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah untuk dapat terjebak dengan hal-hal yang mirip-mirip dengan firman Tuhan yang mungkin akan kita temui di mana kita berada yang orang perkatakan. Nah, inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, hati-hati. Jebakan terhadap perkataan firman Tuhan itu bisa saja membuat kita bisa diombang-ambingkan karena kita tidak mengerti apa sih yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, karena iblis pun menggunakan firman Tuhan tetapi diputarbalikkan oleh iblis, ya. Kita melihat lagi sangat jauh berbeda dengan yang dialami oleh Adam dan Hawa, ya. Anak-anak sekolah minggu masih ingat ceritanya Adam dan Hawa? Ingat? Ingat ya? Digoda oleh siapa? Iblis dalam bentuk ular. Nah, ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Adam dan Hawa juga memperkatakan, mengingat apa nasihatnya Tuhan, ya. Tuhan bilang sama kami tidak boleh makan. Jadi kami tidak boleh makan, nanti kami mati. Adam dan Hawa ingat pesan Tuhan. Dia ingat. Tapi ketika iblis kembali menggodanya, apa yang terjadi? Mereka akhirnya tidak dapat lagi melawan godaan iblis. Mereka akhirnya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis karena keinginannya yang besar di dalam dirinya. Bayangkan adik-adik, ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus itu seorang diri. Sedangkan Adam dan Hawa berdua. Dalam benak pikiran saya ketika membaca dua kejadian ini, seharusnya Adam dan Hawa bisa saling menguatkan. Seharusnya Adam dan Hawa bisa saling mengingatkan, tidak boleh, tidak boleh. Walaupun yang satu mau, tetapi yang satu harus mengingatkan, harus begini. Ternyata di sini kita dapat belajar bahwa bukan karena banyaknya orang di sekitar kita menjadi kuat, ya. Tetapi bagaimana di dalam diri kita sendiri dulu itu harus dibenahi. Kekuatan di dalam diri itu harus diperkuat. Ternyata kita juga tidak mampu untuk mengandalkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bisa saja kita menjadi lemah, bahkan tidak saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yesus, ini adalah sebuah pencobaan yang bukan biasa. Saya mau katakan demikian. Pencobaan di padang gurun bukanlah pencobaan yang biasa, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang, atau saya sendiri ketika membaca ini, anak-anak sekolah minggu katakan seperti ini. Ya, namanya Tuhan, dia kan mampu lawan. Itu iman yang dangkal. Iman yang sesungguhnya kita yakin bahwa Yesus datang ke dunia ini
menjadi manusia yang sejati ketika dia meninggalkan keilahiannya. Sama seperti kita, hanya Yesus tidak berdosa. Ya. Ini pencobaan yang tidak biasa. Karena kenapa? Sesungguhnya kalau iblis mengatakan ubah ini jika engkau anak Allah, ya. Ubah ini batu menjadi roti, bisa. Apa yang tidak bisa sebenarnya ya? Tetapi di sini Tuhan Yesus kita lihat memperlihatkan bahwa Dia lebih taat dengan waktunya Tuhan. Ya. Misi yang Dia bawa untuk datang menjadi penyelamat dunia ini belum waktunya untuk menampakkan, memperlihatkan kuasa itu di hadapan iblis. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika kita sebenarnya bisa mampu melakukan sesuatu, tetapi kita melihat bahwa belum waktunya atau tidak perlulah, tidak diperlihatkan juga, banyak orang tahu. Yesus pun demikian. Tanpa mujizat, kalau orang percaya kepadaku, mereka akan selamat. Nah, kebanyakan orang-orang yang berada di masa Yesus baru mau percaya ketika melihat mujizat-mujizat, orang disembuhkan atau batu menjadi roti. Yang Yesus mau dengan tidak melihat hal seperti itu, tetapi kita percaya akan kuasanya. Sebenarnya itu yang Yesus cari dari kehidupan orang beriman. Jangan seperti mengikuti iblis. Harus ada dulu bukti. Mencobai Tuhan, Tuhan kamu kan Tuhan. Harusnya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita mengetahui bahwa apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini tentunya akan menuntun kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus berkuasa, ya. Tetapi kekuasaannya itu Dia akan lakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendaknya iblis. Ya. Selanjutnya kita melihat ketika tema kita berbicara soal karunia Allah mendatangkan pembenaran. Itu sangat jelas di dalam berita yang disampaikan di dalam surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Tidak adil sekali kalau tidak ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Sehingga karena dosa Adam dan Hawa, maka semua manusia di bawah kutuk dosa. Akhirnya karena kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kehadiran Kristus ini merupakan berita atau pengharapan baru bagi kita selaku orang-orang percaya. Yohanes 3 ayat 16, satu orang sekolah minggu berdiri. Yohanes 3 ayat 16, sebentar dinyanyikan lagi. Berdiri. Ayo. Karena begitu besar. Satu orang, berani dong menghafal. Tuhan Yesus mengingat firman Tuhan, mengatakannya terus menerus. Coba satu orang sekolah minggu berdiri. Ayo, silakan satu orang. Ayo. Nanti dikasih kue ulang tahun. Sama kakak. Ayo. Ayo. Sini. Hafal atau kasih tempatnya saja mic-nya. Malu-malu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah jelas sekali ya.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita beroleh pembenaran hanya karena kasih karunia yang dari Allah. Apa yang menjadi tanggung jawab kita selanjutnya adalah kesediaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi sama seperti Kristus, yang terus mau mengingat setiap apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mengingat tetapi memperkatakannya, melakukannya secara terus-menerus di dalam kehidupan ini. Benar Bapak Ibu, anak-anakku, adik-adikku yang kekasih, bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kita disempurnakan ketika kita mau mengingat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama saya mengajak kita Bapak Ibu yang kekasih, kita bersaat teduh sejenak. Dengan hening terus mengoreksi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah sama menjadi seperti Kristus yang telah mengenal, bahkan tetap mengingat kebenaran firman Tuhan untuk kita terus berlakukan di dalam kehidupan ini? Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita pun dapat disempurnakan hanya oleh karena kasih Tuhan? Kita harus selalu percaya bahwa tentu kita akan mampu sampai kepada titik di mana kita menjadi seperti Kristus ketika kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadikanlah Kristus sebagai kekuatan bagi kita. Keteladanan hidup yang Tuhan Yesus berikan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan selama kita hidup, mengandalkan kekuatan, mengandalkan segala hal di luar Tuhan, semuanya itu tentunya tidaklah berguna. Karena kebenaran firman Tuhan dan iman kita terus mengajak kita jadi sempurna seperti Kristus di dalam kebenaran firman-Nya. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Dan mari bersama-sama kita menyampaikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Secara berturut-turut saya silakan. Ea, 68, ku tetap di jalan Tuhan karena aku ingat firman. Ea, 68, ku tetap di jalan Tuhan karena aku taat firman Tuhan.
Kesan saya dalam mengikuti kegiatan dalam seminggu ini sungguh sangat bahagia. Sungguh senang bisa berkegiatan dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Kami harap kegiatan PAGT dan HUT SMGT tahun depan lebih baik lagi, lebih meriah lagi, dan lebih ramai lagi. Kiranya teman-teman kami yang belum bisa ikut tahun ini bisa mengikutinya tahun depan. Amin. Salam sekolah minggu. Ya, terima kasih. Untuk maju ke depan. Ketua PWGT, pimpinan majelis gereja, ketua PPGT atau yang mewakili, satu anak kecil, satu anak Indria, dan semua guru sekolah minggu. Di depan, kue ulang tahun. Semua guru, PKB, PPGT, PWGT, mewakili satu anak Indria dan satu anak besar, anak kecil, satu anak Indria dan satu anak kecil. Anak kecil lagi. Ya. Sebelum pemotongan kue, kita akan mendengarkan ungkapan terima kasih dari salah satu orang remaja. Dipersilahkan ke depan. Terima kasih atas kasih sayang orang tua, guru sekolah minggu, PKBGT, PWGT, kakak PPGT, dan seluruh anggota jemaat. Kami harap dalam ulang tahun SGMGT yang ke-68 kami tetap di jalannya dan menjadi terang bagi orang di sekitar kami. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Persilahkan guru sekolah minggu untuk menyalakan lilin kue ulang tahun. Ya, sebelum ditiup kita menyanyi tiup lilinnya. Tiup lilin. Sejalan bersama-sama ya. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Ya, harap tenang, kita akan memotong kuenya. Kita menyanyi lagi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya. Pimpinan majelis gereja. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, potong kuenya secara bersama-sama. Ya, kita nyanyikan lagu suap kuenya. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga,
Ya, sopan pertama untuk pimpinan majelis gereja, ketua sekolah minggu. Ya. Sopan kedua untuk ketua PKBGT. Sopan ketiga untuk ketua PWGT. Sopan seterusnya untuk PPGT dan guru-guru sekolah minggu. PPGT deh. Anak sekolah minggu juga. Ya. Guru sekolah minggu nanti melewat ini. Dipersilahkan duduk kembali. Oh iya, majelis gereja, pimpinan majelis gereja masih mau menyuap ketua sekolah minggu. Ya, tepuk tangan semuanya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
tempat anak sekolah minggu. Ada sukacita? Senang? Kita melakukan apabila kita sukacita.